dengan harga yang sangat mahal itu nggak akan masuk di sini gitu loh. Makanya sulit sekali untuk Indonesia membawa batiknya masuk di sini, pasar sini. Karena saya selalu bilang, contohnya saya jualan di sini juga. Saya jualan dan saya membuat desain, ini contoh desain saya. Ini desain saya yang dipakai sama ibu ya. Itu kan saya kombinasikan. Kalau mau dilihat, padahal kainnya kan biasa ini. Ini bukan batik tulis, batik biasa. Cuman karena saya kombinasikan, kelihatannya mewah. Padahal sih cuman hanya kombinasi dengan bordiran sedikit gitu ya. Dan itu akan kalau misalnya ini batik, kalau di Indonesia kan murah ini karena ini bukan batik, ini batik cap. Ini bukan batik tulis. Iya. Nah, contoh-contoh seperti itu yang memang harus saya senang sekali ya kalau misalnya kita bisa Zoom begini dan saya sendiri bisa memberikan masukan-masukan ya. Karena saya kan di sini sendiri 30 tahun ya. Terus saya sudah melanglang buana istilahnya. Saya sudah di Kanada, saya sudah fashion show di Milan, udah keliling, sudah pernah di Amsterdam. Jadi istilahnya saya senang membagi share dengan desainer atau UMKM karena dengan begini kan saya punya waktu ya istilahnya. Kadang-kadang saya menjadi seorang narasumber, waktu saya tuh sedikit gitu loh. Karena kan narasumber biasanya ada beberapa orang ya pas kalau kita lagi meeting begini ya, Zoom meeting begini, pernah juga dengan Menteri Koperasi dengan Mbak Ira Damayanti, salah satu UMKM dari Jakarta ya. Dan kadang-kadang waktu saya itu sedikit, jadi waktu saya mau memberikan penjelasan itu kurang gitu loh. Karena kurang karena yang lain-lain juga kan harus memberi kesempatan untuk mereka bicara ya. Sedangkan di sini pun istilahnya bukan saya bilang bahwa saya ini ahlinya gitu ya, tetapi saya sudah terjun langsung di field-nya, sudah terjun langsung di lapangan. Saya kerja dengan model, saya kerja dengan istilahnya banyak designers dari internasional, dan saya sendiri memproduksikan fashion show di sini, gitu kan ya. Dan saya sendiri mempunyai majalah, jadi istilahnya lengkap. Iya, apa tuh? Lengkap. Iya, karena itu harus di-connecting ya, karena kan saya startnya juga dari bawah, istilahnya nggak langsung di atas. Jadi saya mengerti bahwa di bawah itu apa, gitu kan. Jadi kalau saya dari atas, saya nggak pernah tahu bawah, gitu. Nah kelebihannya itu saya memang startnya dari zero, gitu kan. Jadi saya ngerti. Ini contoh kalau dengan Jatim belum ada Bu ya? Mitra. Dari Jawa Timur sudah ada dari Surabaya kemarin masuk, tapi dia nggak masuk di saya Pak. Namanya Sugeng siapa ya? Dia itu masuk kemarin dari Surabaya. Itu dari Surabaya. Tapi tahun ini belum ada yang masuk dari Surabaya. Tahun ini saya bawa dari Jakarta, Maluku Utara, Ambon, sama Bandung. Satu orang Bali. Nah itu maksud saya gini, sebetulnya batik itu bisa masuk sini. Dan batik Pamekasan bisa juga masuk sini. Karena saya belajar tadi, waduh coraknya, dia di situ bilang bahwa batik Pamekasan itu warnanya yang membuat beda. Jadi istilahnya kalau dengan warna, saya senang warna. Saya memang senang sekali main dengan warna gitu loh. Karena memang karena batik itu kan rata-rata cuma warna tanah kan. Madura Bu, batik Madura memang terkenal permainan warnanya. Sebenarnya corak-coraknya itu glamor sebenarnya kalau diekspos gitu warnanya warna tajam Bu. Iya, warna tajam. Tapi yang saya lihat kemarin yang dibawa sama Natalia itu warnanya warna tanah semua. Saya mencoba mencari mana ini warna yang dibilangin warna kuning atau warna orange atau warna agak cerah gitu ya. Waktu saya bilang warna cerah itu di pemikiran saya nih ya sebagai seorang ini, saya bilang kalau cerah itu
oh iya kuning tuh maksudnya kuning. Ternyata mungkin kuningnya beda, apa ya kuningnya kuning apa gitu kan ya. Kalau saya memikirkan kuning kan selalu saya mikirnya tuh kayak apa, kayak lemon gitu kan, kuning gitu ya. Itu warnanya gitu kan. Nah itu warna-warna itu sebetulnya bagus juga gitu loh. Dan saya memang jarang melihat batik-batik yang warnanya ngejreng begitu. Jadi intinya kalau ya Bu. Ya, maksud saya gini, saya juga pengen ya, istilahnya gini, mencoba menerobos di sini dengan bekerja sama dengan masyarakat Indonesia yang ada di New York ataupun dengan Konsulat Republik Indonesia sendiri yang di sini kebetulan saya juga fashion show nanti dengan mereka. Maksud saya gini, untuk pengrajin atau saya perlu seperti contoh atau sampel dari sana, maksudnya tuh untuk saya lihat, saya pengen pegang sendiri ya istilahnya, pegang sendiri bahannya, pengen lihat sendiri coraknya, dan mungkin kalau sudah ada di tangan saya itu kita bisa lagi zoom lagi dan saya akan istilahnya bisa memberikan sedikit gambaran ya bahwa toko besar di New York nih kayak apa, toko menengahnya kayak apa gitu ya. Jadi kan semua itu ada ininya ya, level-levelnya ya, tingkat-tingkatnya. Jadi kalau mau memasuki level yang tinggi, ini harusnya dibuatnya seperti apa gitu kan ya. Kalau tidak, itu batik itu tidak akan, walaupun dia itu mahal karena tulisan tangan atau handmade, tetapi itu akan susah masuk di sini karena banyak di sini sekali yang walaupun udah cap-cap begitu, dia lebih karena desain dan juga karena permainan, kombinasinya itu permainan dari dia taruh pakai manik-manik atau pakai itu membuatnya beda nih. Contoh di patung nih ya, kalau dia cuma hanya biasa itu kelihatannya kurang megah ya, tetapi karena dipakein banyak, istilahnya banyak pernak-perniknya di sini membuat dia lebih kelihatannya lebih mahal gitu loh. Nah disitulah kadang-kadang kita kurang, desainer kita udah bagus-bagus ya, cuman mungkin visinya mereka, pandangan mereka tuh agak berbeda ya, karena mereka tidak di field di sini ya. Jadi tidak bisa membedakan bahwa oke, nanti kalau saya pengen dengan harga, misalnya harga dari $50 sampai dengan harga, saya bilang di sini harga manapun, karena kan di sini kan kita juga brand-brand itu kan yang istilahnya yang brand-brand dunia seperti Gucci dan gitu-gitu kan, seperti Dior sendiri udah pakai tenun dari Indonesia ya kan ya, dengan harga yang selangit. Nah kita harus mencontoh juga dengan seperti itu, istilahnya mereka itu kan kombinasi, lebih banyak kombinasi dipakai, jadi nggak seluruhnya tenun atau seluruhnya batik gitu kan. Orang dari Indonesia cenderung memakai semuanya batik atau semuanya tenun, tidak ada kombinasi gitu loh. Jadi sangat mahal Bu. Iya, jadi itulah yang pengen saya menghimbau, atau saya juga senang yang memberikan masukan-masukan seperti ini untuk istilahnya menambah wawasan untuk desainer kita di Indonesia atau UMKM kita yang memasuk sini, itu bagaimana semua itu pasti bisa gitu loh, pasti bisa, itu proses. Kalau dibuat kriteria itu yang paling utama apa nih? Pertama mungkin kualitas batiknya sendiri ya. Betul, kualitasnya dan jahitannya. Kadang-kadang jahitan dari Indonesia itu karena quality control itu perlu. Iya. Jahitannya itu perlu. Ya. Desainer yang udah masuk ke seperti New York Fashion Week itu kebanyakan memang mereka jahitannya udah bagus. Jahitannya bagus. Semuanya bagus. Tetapi tetap kenapa tidak bisa menembus pasar sini? Itu kan yang dipertanyakan. Iya. Nah, yang seperti tadi. Iya. Secara kualitas sudah bagus. Cuman tadi yang kedua corak ya. Corak itu ada motif batiknya sendiri dan warna begitu. Betul.
Karena saya bilang seperti saya utarakan tadi, batik kita itu dia punya corak itu kan ada yang mirip dengan dari apa namanya Afrika ya, dan juga sekarang batik Malaysia masuk, terus dari mana kita bersaing juga dengan Cina yang istilahnya Cina kopi semua ya kan ya, apa aja di copy sama dia gitu kan, ya itulah. Jadi maksudnya ya. Kalau corak itu kan sesuai, biasanya kan sesuai budaya tempat, dalam hal ini kan budaya Madura. Betul. Ya, jadi batik itu kan ada filosofinya macam-macam gitu kan, Bu. Iya, nah itu kadang-kadang kita juga perlu apa namanya penerangan seperti istilahnya kan orang banyak tidak mengerti ya, kalau di sini kan orang cuma masuk toko lihat dia seneng warna, dia seneng model, udah dia beli gitu kan ya. Tapi kadang-kadang Indonesia itu kan ada ceritanya, sebetulnya semua batik itu ada ceritanya ya kan ya. Ini kenapa coraknya seperti ini, itu kan ada ceritanya. Ya. Tapi kan banyak masyarakat yang umum tuh tidak mengerti gitu ya. Yang dia lihat pertama di kaca, dia lihat oh oke, desainnya saya suka, warnanya saya suka, oke, dia beli, dia nggak ngerti itu apa gitu kadang-kadang. Iya betul. Ya, jadi yang penting itu ya itu quality dan jahitan dan harga. Jahitan. Yang sama warna tadi Bu ya? Iya betul. Warna dan desain. Desain betul Pak. Betul. Kalau yang saya bilang, kita harus bisa pinter-pinter main di kombinasi bahan, karena setiap negara bagian di sini beda-beda ya. Seperti di New York City sendiri, banyak orang tuh kalau di New York City sendiri nggak terlalu pakai warna ngejreng gitu ya, dia nggak terlalu banyak yang pakai warna ngejreng gitu, dia biasanya simple gitu ya kalau di New York City sendiri. Kemungkinan kalau kita pergi ke negara bagian lain seperti mungkin di Florida, karena dia panas gitu ya, daerahnya panas terus, itu orangnya memang senang warna ya, dia senang bermain dengan warna karena kan daerahnya panas terus ya. Terus kita mau datang lagi misalnya kita ke daerah Minnesota atau daerah-daerah itu juga lain lagi gitu loh. Jadi pasar itu kita harus tahu kita maunya masuk mana gitu loh, karena tapi semua orang pasti maunya New York City gitu loh, pasti itu. Kalau ditanya mau dibawa kemana, kalau dia milih pasti akan milih New York City, karena New York City ini kan memang kota fashion dunia ya, jadi memang semua maunya di sini gitu. Nah makanya pengarahan itu kadang-kadang kita kan untuk mengarahkan desainer kita atau UMKM kita, pembicara atau seperti orang seperti saya ini memang harus betul-betul tahu lapangan gitu loh. Kalau dia cuma hanya melihat begitu saja tanpa mengerti lapangan, tanpa tidak turun terjun langsung, itu kebanyakan itu mereka memberikan masukan yang salah gitu loh. Kalau peran pemerintah sendiri gimana Bu, dalam kan di sini selalu digaungkan go internasional dan lain sebagainya itu, tapi bagaimana aslinya pemerintah itu dalam mempromosikan batik? Pertanyaan yang bagus. Gitu Pak. Iya. Nah disitulah kadang-kadang kan pemerintah kita ya, seperti saya lihat ya, kebanyakan kan mereka cuma bilang iya go internasional bla 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 ya kan ya, go internasional. Tetapi peran mereka itu harus mengerti juga go internasionalnya itu bagaimana gitu loh. Karena kalau orang UMKM kita, pengrajin kita sendiri, mereka senang dengar go internasional gitu loh. Tetapi apakah ini sudah di-push dari pemerintah sendiri? Istilahnya gini, banyak desainer yang mencoba masuk di New York ya, dan saya ini satu-satunya produser yang ada di Amerika, produser untuk fashion show di New York, itu saya satu-satunya orang Indonesia yang membuka pintu untuk desainer dari Indonesia untuk bisa masuk di New York dengan harga yang minim sekali, karena kalau mereka naik di New York Fashion Week yang paling atas itu mungkin tidak mampu karena harganya terlalu mahal. Itu hanya orang-orang istilahnya yang istri jenderal atau punya duit banyak gitu ya, yang istilahnya mau disumbangkan aja gitu, oke gitu ya.
maaf, saya juga selalu memberikan apa adanya ya. Kalau saya bicara itu saya tidak ada istilahnya around the bush, itu enggak, langsung to the point. Jadi istilahnya gini, pemerintah itu harus kerja keras juga gitu loh. Kan tugas dia sendiri untuk bisa membawa pengrajin kita keluar gitu loh. Karena pengrajin kita sendiri tanpa adanya pemerintah itu nggak akan bisa keluar, karena pengrajin itu uangnya nggak banyak. Desainer kadang-kadang juga nggak punya uang, apalagi pandemik ini penjualan itu tidak ada gitu loh. Peran pemerintah pertama coba dijadikan satu, kan kita banyak sekali pengrajin ya. Pengrajin itu kan banyak, tidak hanya satu atau dua, itu banyak. Dan rata-rata semua membuat batik. Ya. Kalau semua membuat batik, oke. Terus yang nanti istilahnya, terus desainernya, oke. Dari pengrajin kita sudah dapat dari pengrajin terus dari desainer ya, karena dari pengrajin desainer mengambil dari pengrajin, karena kadang-kadang pengrajin itu sendiri kan bukan desainer. Dia udah sampai ke pengrajin, harga udah beda ya. Udah sampai dari pengrajin ke desainer, harga udah beda. Dari desainer istilahnya kemungkinan dia perlu dana atau apa bagaimana, harga menjadi beda. Udah akhirnya masuk di sini, harganya udah nggak tahu berapa kali lipat itu ya kan ya. Ya, kalau pemerintah mengambil suatu kebijakan istilahnya of course semuanya itu harus dari pengrajin, karena dia ngerjain, dia yang buat semua, bukan siapa-siapa, dia sendiri. Nah dari dia sendiri ini harus diberikan, pengrajin itu sebetulnya harus diberikan masukan-masukan gitu ya, masukan-masukan. Dan kadang-kadang kita sendiri udah nggak punya pengrajin di Indonesia, karena kan mereka kalau tidak menghasilkan uang, mereka akan pergi menjadi seorang pekerja di toko yang menghasilkan uang. Jadi kadang-kadang kan pengrajin itu sulit, betul iya kan ya. Nah di sini kita harus pertama yang harus dipentingkan itu ya pengrajin itu dulu gitu loh. Setelah dari pengrajin, baru dari desainer. Jadi dari desainer sendiri harus ada istilahnya masukan-masukan juga. Jangan dia hanya mencoba mengambil dari pengrajin terus didesain sama dia suka-suka gitu ya, suka-suka tanpa melihat bahwa prospeknya apa ke depan gitu loh. Lihat pasar maksudnya. Iya, jadi dia harus bisa juga seperti saya lihat tadi, bukannya saya nggak tahu siapa desainernya, bukannya apa-apa ya. Saya sih bukannya pengen menjatuhkan siapa desainnya, bukan. Saya malah pengen supaya mereka mengerti bahwa kalau dipakai hanya celana seperti itu, kalau kita melihat dari sini gitu ya, kita melihatnya nih apaan ini celana apaan gitu kan. Kemungkinan dibilangin, oh itu mahal harganya karena itu batik tulis. Iya, tapi walaupun batik tulis, kita melihat pertama, itu kan penampilan pertama itu yang dilihat. Approaching kalau kita ketemu dengan siapapun yang pertama dilihat, apalagi putri Indonesia ya kan ya. Kita maunya dia pakainya yang wah gitu kan ya. Karena dia membawa nama negara. Ya kan ya. Jadi ya itu saya juga mau sih, senang juga istilahnya. Saya juga bukan orang istilahnya desain saya juga nggak terlalu bagus istilahnya mungkin ya, tetapi saya bisa melihat bahwa pasar kita di sini maunya apa gitu kan. Kebetulan di sini kan ada Pak Bupati Pamekasan, Pak Jaya. Pak Bupati itu gencar, artinya mau berjibaku gitu untuk memperkenalkan produk lokal beliau ke luar negeri. Begitu juga Ibu Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa ini, Bu. Barangkali ada saran, Bu, kepada beliau-beliau? Ya, saran saya maunya dari Bapak Bupati itu dan Ibu Gubernur itu apa? Maunya apa gitu. Itu pertanyaan saya pertama. Maunya apa? Mau mereka ini dibawa ke luar negeri? Ya kan ya? Ya. Oke. Itu dari pemerintah sendiri itu apakah mereka mendanai ini, kita punya desainer, apakah mereka mendanai
pengrajin ini apakah punya dana untuk itu, karena kan nggak mungkin supportnya hanya sampai di sini saja. Oke, saya support kamu itu kayaknya ini itu. Tetapi kalau memang go internasional kan berarti dia harus terbang. Istilahnya gitu kan ya. Dia harus terbang, dia harus datang ke sini gitu loh. Kalau belajar dari negara lain, Bu, misalnya Thailand, Singapura, Malaysia yang sudah lebih dahulu menyerbu pasar internasional, seperti apa, Bu? Iya, saya nggak pernah tahu langsung bagaimana merekanya. Saya pernah membawa salah satu desainer Thailand ya. Iya. Tapi menurut ada beberapa ya. Saya ini juga nggak istilahnya saya nggak tahu langsung gitu, cuman hanya mendengar ya bahwa orang-orang Thailand kenapa di sini mereka maju, katanya kenapa mereka punya banyak restoran, karena katanya mereka itu disupport langsung dari pemerintahnya, jadi memang mereka dikasih dana gitu loh untuk membuka restoran di sini gitu. Iya, jadi kalau kita kan enggak, kalau kita kan seperti saya sendiri, saya ini independence gitu kan ya. Saya hanya membawa bendera Indonesia karena saya memang orang Indonesia gitu.